Susah banget. Itu Dan dia. ini yang ngebikin kita bertanya adalah untuk landing phase-nya, kamu juga tadi kan sempat bilang kan kalau Yuzong dilawan sama Kalah, Khalid, one by one. landingnya akan susah banget untuk Yuzongnya. Yes, tapi kalau team fight, ini Khalid bakal bisa ke belakang karena Frieza ataupun Joker. Bukan Joker, dia itu siapa yang pakai? Ipin harusnya. Ipin yang pakai. Pakai Swan, tangan. yes. Dan itu bakal lebih kuat untuk team fight-nya. Tapi Bude Monster, akhirnya terima kasih Bude Monster. Apa tuh? Aku sudah lama tidak dengar spiring splendid itu. Sepiring, 2 piring, 3 piring. Aku sama Kabi cuma denger spiring doang. Iya. Karena kita nggak ngerti England. Sedangkan itu Genflix udah ngamanin Hellcard. Parsa untuk Clay. Link seperti yang Bude Monster bilang sudah diamankan. Dan akhirnya tergambar sudah kali ini draft yang dimiliki oleh Geek Fam. Kagura tidak boleh dimainkan dan juga Parsa. Apakah akan permainannya cukup berani untuk Wah, Genflix? Dia menggunakan Cyclops Bude Monster. Menurut Bude Monster, apa? gimana? Cukup berani dia pakai Cyclops? Enggak sih Enggak ya? harusnya. Cyclops lumayan sih untuk hero-hero yang nabrak-nabrak. Kalau ngelawan mungkin yang kayak Lancelot, ini enak banget dari dari Cyclops-nya. Tapi wah ternyata beneran. Berarti Bude. Geek Fam bakal main nabrak-nabrak. Yes. Jadi itu Genflix Arrow akan coba buat ngelawannya pakai Planet Attacks, pakai segala macam yang dimiliki dengan Enggak. Cyclops. Ini percaya percaya ya. Ini harusnya Cyclops-nya di side. Oh, wow. Lihat. Kenapa? Genflix Iron of Junior begitu mainnya. Oh. Yang pakai Midgard. Yang pakai Midgard. Maksudnya bisa jadi. Bisa jadi Aku kan sih. caster paling so tahu, maaf ya. Nah, menurut aku ini Cyclops-nya bakal berada di set kira-kira. Tapi dari Genflix Aerowolf, mereka sudah nggak punya support lagi. Parsa, Kagura sudah hilang, Chang'e dimakan. Wow. Dan Hohenheim kalian sudah diamankan. Oh. Dan Valir terbuka bebas untuk seorang Clay. Tapi ini bakal gampang banget sih dimakan Valirnya. Tapi Minsitar, wah, ini Acil. ini kalau Acil Minsitar OP bener-bener sih. banget sih. Ini Minsitar sekali masuk. Oh, Vale itu di late game Bude. Siapapun bisa Damage-nya diterbangin dan ampunan damage-nya. Sisinya gede banget, Oh, damage-nya juga. Tapi ternyata mereka enggak. memilih untuk memainkan Leomord. Gak jadi di side Bude ternyata Nge-secure- Cyclops-nya. Nge-secure late game juga dan ternyata ini Cyclops untuk Clay. Dia bisa ngeharas dari early sih. Iya, tapi concern-nya satu Bude. Apa tuh? Ini kalau misalnya bisa dibilang cukup unik dari Genflix, mereka membuat Mars jadi hyper carry dan di side lane-nya mereka menggunakan Leomord karena Leomord-nya bakal ke arah belakang banget. Bakal ke siapapun ini, Bude lihat hero dari tim Geek itu lembek 4 biji. Itu semua Empat-empatnya. diinjek-injek sama super awat. Melehoi semua Bude Monster. Iya, jadi ini bakal menentukan gimana early game mereka. Kalau Geek Fam tidak bisa untuk nahan di early game, ini susah banget untuk mereka. Tapi begitu pula untuk tim Genflix harus sangat berhati-hati di game kedua ini. Ini adalah Best of 3 Series match terakhir untuk kedua tim antara Geek Fam dan juga tim Genflix Arrowwolf. Alright, di arah mid lane ternyata ada Clay lebih memilih untuk clear minion dan sedang bersama dengan seorang super awat di arah bottom lane. Dan Mars seperti Ibu Monster, apakah mereka berdua? Soal bakal coba dibalikan, Likan Force dikeluarkan kali ini mengagetkan. Cukup terkejut dan terheran-heran mungkin dari seorang Shuan di arah bottom lane. Oke, akan bermain sangat agresif dari teman-teman Genflix Arrowwolf di area bottom lane. Watt dan juga Mars diharas habis-habisan oleh Shuan. Mudah banget untuk Shuan. Lihat Fredo Bre, lihat Fredonya. Lihat Fredonya. Ini Fredo kalau pakai Hilda sepertinya gak sekolah. Sekolah cuma sampai bangku doang. Lihat gak sopan banget. Dia masuk-masuk ke lawan. Dia masuk-masuk ke hutan lawan tanpa permisi. Dan benar-benar membuat seorang Babiu benar-benar terhenti pergerakannya Bude Monster. Pressure dari Genflix Arrow di area tengah dan ngebuat mereka ngedapetin cukup gold shield dan di red top lane rupanya Geek Fam mengamankan first blood-nya. Seorang diri Nasmi walaupun udah pakai flicker nggak bisa untuk selamat dari gemburan Geek Fam. Ya, kita bakal lihat sendiri dari Geek Fam cukup kuat di arah top lane. Dan di late game nanti mereka punya one-one yang bukan Iwan. Dan harusnya Genflix Arrowwolf agak sedikit sadar dengan pergerakan di arah top lane. Mereka sudah hampir menghilangkan
Gold protection di arah top lane sudah pecah. Pet habis ini dari tim Geek Fam di area atas bakal tajir banget untuk Wen-Wen-nya, untuk Selenanya. Tapi di area tengah kali ini Baby dan juga Joker mencoba untuk mendefense blue buff mereka. Fredo gagal untuk mencuri, hanya untuk saling mengganggu terus-terusan. Tapi Baby begitu tengkar, Baby harus berhati-hati. Oh, dan sayang sekali tak bisa untuk nge-trade killnya. Fredo tumbang dipanis oleh tim Geek Fam, terlalu jauh sendirian. Terlalu jauh sendirian dan membuat Fredo tumbang. Babiu masih mencoba untuk memaksakan farming seorang diri. Dan darahnya pun sakaratul maut, tapi super awal di arah bottom lane. Gak bisa berbuat banyak. Sedangkan Rinasmi masih level 3. Clay bakal coba ke arah seorang Ipin. Masih ada flicker digunakan dan satu habis row kena ke arah seorang Cyclops. Clay gak bisa di-dive in karena Frieza melihat dua player Genflix yang mengcover dengan cukup baik. Iya, saling memberikan dengan baik, tapi ini ada awal yang sangat baik pula oleh tim Geek Fam. Mereka ngedapetin point kill dan lihat dari segi networknya, karena mereka berhasil ngedapetin dari gold shieldnya. Network mereka begitu di atas Genflix Arrowwolf. Berbeda hampir 2000 dan kali ini di area tengah sudah langsung dibuka pula vision dari Baby menggunakan Molten Shocker. Clay, Mars dan juga Fredo masih bertahan di area tengah. Kita bisa ngeliat Turtle Camp by Mandiri sudah muncul. Super Supriyadi di area bawah. Gak akan bisa selamat pastinya. Tinggal satu hit lagi dan what? Itu Super awal Supriyadi. Perhitungannya sih udah kayak momentum terakhir. Itu masuk montage. Fix, bocah montage nih orang. Bener-bener berapa kali dilihat ya. Saat Eta ternyata di-hit lagi, tanggung. Kan dia ada pasif nih. Ada basic attack, sadar. Oh, lihat. Super awal Supriyadi mengamankan absorb damage dan cukup baik kalkulasinya di arah atas. Frieza mau coba di-downkan dan ternyata masih bisa ada satu second noise yang gak bisa diamankan dengan cukup lebih. Bude Mongstar ini super awal berapa kali dia dapetin montage dan ini yang paling bahaya. Itu dia. Dimana ketika darahnya di bawah 30%, Leomord bakal ngeluarin critical damage. Itu yang ngebuat dia masih bertahan tadi Bude Mongstar. Itu dia, dan itu bikin kaget banget dari Shuan-nya. Dia pikir perhitungannya udah tepat. Satu hit terakhir gagal buat ngamanin Awad. Dan super awat, Clay bakal coba diamankan di arah mid. Masih ada flicker tapi Clay di cover habis-habisan. Langsung ada Barbriel, 1 poin diamankan. Joker pun harus tumbang. Super awat mengamankan 2 poin tambahan kali ini. Super awat Supriyadi, bocah montage. Berapa kali dia masuk ke highlight MPL Bude Mongstar. Iya, dia selalu nge-outplay pemain-pemain lawan mereka, dan bahkan kita juga ngelihat barusan pakai Leon, walaupun nggak terlalu populer hero ini, tapi dia bisa ngebawa dengan sangat baik. Dan ada fakta cool dari Axe, semenjak patch terbaru Project Next, Wen-Wen adalah hero yang mulai di-pick dan diperhitungkan oleh beberapa tim MPL season. Yeps, kita tahu Wen-Wen punya kemampuan, punya immune yang baik untuk late game insurance juga dari Wen-Wen-nya. Ketika udah pecah semua weakness point-nya, dia bisa langsung targetin ke lini belakang. Betul banget, dan Bude Mongstar kita lihat di sini di arah bottom lane seperti ada team fight. Babiu di arah depan, Fredo menahan semua damage tapi masih harus kabur, damage-nya terlalu besar. Langsung ada Meteor Shower, sembur dan membuat Genflix harus mundur. Clay hampir terkena satu buah lele. Fredo, Mars, sakaratul maut. Mereka tidak boleh terlalu terburu-buru untuk melakukan team fight di arah bottom lane. Gak ada yang mau overcommit juga, semuanya hanya untuk nge-secure laning mereka. Dan kita melihat lagi Lord Camp by Mandiri sudah hadir di area bottom lane. Geek Fam dan juga Genflix Arrowwolf, mereka udah mulai bersiap untuk mengamankannya. Tapi dengan adanya Phantom State, Awad Super Supriyadi lagi dan lagi mengamankan Shuan. Gak ada yang bisa nge-backup dia, teman-temannya masih begitu jauh di area tengah. Flame Shot gak bisa ngapa-ngapain, dan akhirnya Turtle berhasil diamankan oleh Genflix Arrowwolf. Sementara di area top lane, Ipin berhasil melakukan split push, mendapatkan turret tier kedua. Fredo di sana mencoba untuk mengganggu, tapi pas lihat Garuka serigala terakhir. Joker masih ada quick sun gun, masih di arah belakang. Satu hit terakhir, gak berhasil, masih bisa survive. Joker langsung ada star power, Laktat juga selamat. Clay gak mau masuk lebih lagi kali ini, tapi Marsnya masih bisa survive. Tidak terpick off, belum ada yang rugi di arah mid lane Bude Mongstar. Gak ada yang mau overcommit, dan kita ngeliat bahwa almost is never enough kejadian. Pokoknya aduh, sepetil maning aura TY. Keduanya saling menjaga posisi masing-masing. Geek Fam gak mau melakukan kesalahan yang sama. Terlalu percaya diri dalam peperangan seperti yang kami juga
bisa dibilang gak boleh dilakukan lagi. Geek Fam bermain sangat hati-hati, mengamankan blow buff semuanya, bermain sangat-sangat rapi. Begitu pula dengan Genflix, sudah mengejar dari ketertinggalan networknya, tapi kalau dari segi turret, mereka sama-sama kehilangan satu turret. Ya, Belum ada yang mengamankan objektif lebih banyak. Bener banget, malah diunggulkan oleh tim Geek Fam ya Bude ya. Tapi di sisi lain dari poin kill harusnya ini dari tim Genflix, mereka di arah game cukup kuat sekali. Mars, Ipin juga di sana. Lihat, super awat bakal coba dapetin satu buah turret di cover habis-habisan sama clear damage-nya terlalu besar. Chesto ke arah belakang, langsung ada Phantom State ke arah belakang. Lihat, saat ini Babria cukup mengamuk. Sang kuda liar. Kali ini Fredo menang semua damage yang dimiliki dan ternyata flame shot, semburan maut. Shot bakal coba diajak, diinjak, digigit. Kali ini kuda super awat Supriyadi berhasil mendapatkan poin tambahan. Harus coba kabur karena Frieza bakal coba untuk mengcover Ipin. Satu hit terakhir, apakah mau coba dipaksakan oleh Clay? Planet Attack, lihat bubble bobanya berhasil mengamankan satu poin tambahan. Baca dari Nasmi, cita-cita di dinding diam-diam merayap, tak bisa membuat Frieza berhasil selamat dari Mongstar. Iya, dan masih berlanjut sekarang Genflix Arrow setelah mereka berhasil untuk mengamankan 3 poin kill. Bergerak ke area mid lane, objektif selanjutnya mungkin di area tengah. Akan mereka push full lane, mencoba untuk mendapatkan Turtle, dan sementara di area bottom lane, minion dari tim Geek Fam melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Commander, Itu. kita harus kasih commander ke area minion, berhasil ngamanin satu di area bawah, dan Turtle harus direlakan lagi ke arah Genflix Arrow Wolf. Terus-terusan network Genflix sedikit demi sedikit Disusul. menanjak. Dan Bude, tadi yang Bude bilang recommended minion itu kesurupan doyok minionnya. Dia melakukan split push di bawah. Wow, Tapi ternyata ya Doyok jadi minion gitu di bawah. Iya bener banget. Dan lihat itemnya udah ada Windtalker dari Roger dan super awat yang malah bakal menuju ke arah Blade of Despair. Baby paling tajir loh, dia udah pakai Babiu. udah dapetin Blade of Despair duluan daripada Awat. Yes, karena dia bisa dibilang cukup well farmingnya dan dia terpick off satu kali. Oh belum, dia belum kepala terpick nge-pick off. Dan Mars tidak berani masuk. Fredo terkena damage cukup besar. Dan bakal coba di cover. Flame Shot masih bisa bertahan satu buah Meteor Shower sembar ke arah belakang. Rinasmi mencoba untuk mengganggu. Satu buah golem menghancurkan seorang Fredo. Joker masih bisa selamat. Dan malah Rinasmi tumbang. Ipin memberikan satu buah crossbow optik dan mendapatkan 3 orang. Ini bencana. Genflix kehilangan 3 playernya. Super awat Supriyadi. Lihat, dia masih belum membuka kudanya. Masih berada di dalam kandang. Belum di-priwit di arah mid lane Bremong Star. Masih di kandang, belum mau dipanggil karena Genflix Arrow mereka nggak mau berperang di saat mereka kehilangan 3 membernya. Terlalu overcommit memasuki jungle milik tim Geek Fam, dan kali ini kesempatan bagi tim Geek Fam untuk ngecicil-cicil sedikit dari segi turretnya. Geek Fam mereka nggak mau melakukan kesalahan, tapi di area bottom lane terbuka sekali. Genflix Arrow kehilangan tier kedua di area bawah, digerogoti satu persatu oleh tim Geek Fam. Walaupun di sini di tengah Fredo sendirian cukup kuat untuk menang, tapi nggak akan terlalu lama. Semuanya komit dan flicker terakhir menyelamatkan Fredo. Stardust top down di belakang, cuman dengan Meteor Shower-nya Mars dalam bahaya. Mars masih bisa selamat, dan ini satu Joker saja yang harus tumbang. Tapi satu Joker berpengaruh dan sedang itu Clay satu hit terakhir. Mars bakal coba untuk mengamuk. Sang serigala terakhir gak jadi maju karena lihat Xuan-nya cukup menakutkan. Selenanya mengganggu pergerakan. Barbell dan super awat. Ipin one asir. Masih ada Wind of Nature dan ternyata Ipin still survive. Selena Frieza save the day. Lihat Bremong Star. Kalau bukan karena Frieza, super awat sudah bisa dipastikan mendapatkan 1 poin tambahan atas Yes. seorang Ipin. Bisa ngamuk bareng kudanya, tapi sayangnya Genflix Arrow kali dalam keadaan yang tidak baik. Mereka kehilangan begitu banyak, bahkan turret yang bisa melindungi jungle mereka sudah dihabisi oleh tim Geek Fam. Satu persatu objektif dari tim Geek Fam dihabisi, dan Lord sudah hadir dari Geek Fam. Gak mau terlalu terburu-buru, mau make sure terlebih dahulu untuk menumbangkan atau melakukan pick off sebelum melakukan Lord, karena kalau enggak bisa terjadi kontes dan resikonya terlalu besar. Yes, ini kalau misalnya kontes di arah Lord resikonya besar. Kenapa? Kalau misalnya Rinasmi berhasil mendapatkan backline dari tim Geek Fam, ini bakal bisa membalikan keadaan. Wow. Geek Fam bakal bisa terkena snowballing. Udah dibuka Mountain Shocker-nya. Para pemain dari tim Genflix Arrow sudah terlihat langsung coba diambil kembali. Di sini dari Genflix ternyata Geek Fam pun sudah sedikit ketakutan. Mereka meriset kembali. Nggak mau terlalu terburu-buru. Retreat. Initiate retreat. Initiate retreat. All out attack. Attack! Initiate backup di area bawah, ternyata Clay dan juga Awas seperti hanya berduaan aja Geek Fam. Mereka menang dari segi jumlah, tapi sayang satu sudah down. Baby terlebih dahulu yang tumbang. Kali ini Awas seperti di bakal Super ngamuk. Dipindah-pindah sampai 3 player dari
Geek Fam hilang ketika mencoba untuk melakukan gerakan karya bottom lane. Perhitungan yang salah. Dan sayangnya damage dealer terbesarnya sudah harus hilang terlebih dahulu. Lagi-lagi super awat mengamuk kali ini. Dan benar-benar snowballing untuk tim Geek Fam. Kali ini gak bisa berbuat banyak. Geek Fam kehilangan 4 playernya. Dan ini bencana. Lihat mereka langsung fokus dapetin turret. Malah mereka memilih ke arah mid lane. Joker gak bisa bertahan. Dia mau hilangin satu buah minion. Baru dikeluarkan. Dan wipe out didapatkan oleh tim Gameflex Arrow. Dan ini bencana tandanya. Gameflex mengamankan 2 poin penuh. Gameflex Arrow. Mereka berhasil memenangkan dengan 2-0 walaupun di awal-awal mereka agak sedikit struggling, tapi dengan 1 wipe out, 3 pick off di bawah yang sebenarnya diinisiasi oleh tim dari Geek Fam, malahan yaitu sesuai yang OG teriakin.